Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai fungsi komposisi. Untuk topik yang pertama yaitu fungsi komposisi dua fungsi. Kita perhatikan di sini, kita baca fungsi f komposisi g, atau bisa kita baca ini adalah simbol komposisi yang merah ini, kita baca adalah f bundaran G sama dengan f Gx. Artinya apa? Fungsi yang dipetakan oleh Gx kemudian dilanjutkan oleh fungsi fx. Oke, jadi sekali lagi kita baca simbol O seperti O ini yang merah, itu kita sebut bundaran, kita baca, atau komposisi. Kemudian kalau ada f bundaran Gx, kita baca adalah fungsi f komposisi G atau f bundaran G. Itu dia. Kemudian tipe, kita lanjut tipe yang kedua. Oke, selanjutnya kita akan bahas lagi gimana kalau seperti ini bentuk matematikanya. Kita baca dulu, berarti fungsi G komposisi f, dimana ini jadi G fx. Artinya apa? Fungsi yang dipetakan oleh fx kemudian dilanjutkan oleh fungsi gx. Itu dia. Kalau ada tanda seperti ini, G bundaran f, maka kita bisa baca fungsi G komposisi f atau G bundaran dari f. Ini adalah komposisi atau bundaran tadi, sepakat. Oke, kita perhatikan dulu di sini. Di sini ada, kita perhatikan untuk lebih jelasnya, kita perhatikan diagram panah berikut. Oke, kita perhatikan diagram panah berikut. Kalau seperti ini, fungsi G komposisi X, maka di sini fungsi F dulu, karena fungsi F dulu yang kita akan petakan. Jadi X dipetakan ke Y, maka jadi F dihubungkan ke Y oleh fungsi F, maka jadi Y sama dengan Fx. Kemudian kita lanjutkan ke fungsi G nya, dimana Y itu sama dengan ke Z, ya, Y kita hubungkan ke Z oleh fungsi G, menjadi GY, dimana Y itu tadi sama dengan fx, maka kita peroleh bahwa G komposisi X sama aja dengan G buka kurung fx. Itu dia. Jadi setiap X kita ganti dengan fx, itu dia, sehingga terbentuklah fungsi baru hasil dari komposisi dua fungsi berikut, yaitu adalah fungsi hx sama dengan G komposisi F, yaitu G fx. Oke, tadi sudah kita pahami mengenai pengertian F komposisi G dan juga G komposisi X. Selanjutnya kita akan pahami bagaimana sifat-sifat dari komposisi. Yang pertama adalah tidak komutatif. Artinya apa? F komposisi G X tidak sama dengan G komposisi F X. Tadi sudah kita perhatikan, kalau dia F komposisi G, yang pertama kita petakan adalah fungsi G, kemudian kita lanjutkan fungsi F. Sedangkan kalau dia G komposisi F, yang pertama kita petakan adalah fungsi F, kemudian kita lanjutkan ke fungsi G. Yang kedua, sifat yang kedua adalah asosiatif, di mana di sini ada tiga fungsi, ya, F komposisi G komposisi H. Kita perhatikan sifat asosiatif tadi, di mana bisa saja pertama kali kita petakan dulu fungsi H dengan si fungsi G, kemudian kita lanjut ke fungsi F. Sama aja hasilnya nanti apabila kita pertama kali memetakan fungsi G F dulu, kemudian kita lanjutkan ke fungsi H.
Jadi sama hasilnya kalau seperti ini, baru dikatakan associative. Sifat yang ketiga adalah bahwa memiliki fungsi identitas. Simbol identitas ini dia I, ya. Apabila F komposisi identitas X, maka sama aja dengan nilainya apa? Identitas komposisi F, dimana nanti hasil dari komposisi apabila dengan identitas dirinya sendiri, yaitu fungsi Fx itu sendiri, karena identitas. Selanjutnya kita pahami contoh. Pertama, diketahui fungsi fx sama dengan 5x ditambah 1 per 2x kurang 4, dan fungsi gx sama dengan 2x ditambah 1. Yang menjadi pertanyaan adalah tentukanlah bagian A, tentukanlah f komposisi gx, itu dia. Yang kemudian yang B, bagi daerah asal atau domain dari fungsi f komposisi G. Yang ketiga, bagian C, tentukanlah fungsi G komposisi F. Dan selanjutnya domain dari G komposisi F. Oke, langsung saja kita selesaikan soal yang bagian A, dimana yang ditanya bagian A adalah F komposisi dari Gx. Ini artinya tadi kita perhatikan di definisi bahwa F sama yang kita substitusi adalah si Gx. Ya, jadi yang pertama kita petakan adalah si fungsi Gx. Artinya apa? Setiap x yang ada di fungsi fx kita ganti dengan gx, ya. Oke. Jadi setiap x ini kita ganti dengan si gx, yaitu 2x tambah 1. Oke, langsung aja kita substitusi. Berarti apa? 5, dimana x nya kita ganti dengan si gx. Gx nya tadi kita perhatikan adalah 2x ditambah 1. Kemudian kita perhatikan di sini tambah 1 per, kita perhatikan 2. Sini x-nya kita ganti dengan si gx. Ya, si gx tadi berapa? 2x tambah 1. Oke, kita lanjut. Tadi kita perhatikan bahwa x yang di sini, x ini kita ganti dengan si gx. Kita perhatikan ya, di mana gx adalah 2x tambah 1, berarti sudah kita ganti bahwa x-nya nanti kita ganti dengan gx, berarti 5 dikali x-nya ganti jadi gx, yaitu 2x tambah 1 ditambah 1, kemudian 2, di sini 2x-nya kita ganti jadi gx, yaitu 2x ditambah 1 dikurang 4. Kemudian kita sederhanakan dengan mengalikannya dulu. Kita kalikan 5 dikali 2x dan juga 5 dikali 1. Begitu juga 2 dikali 2x, 2 dikali 1. Oke, kita perhatikan jawabannya. Berarti hasilnya adalah, kita perhatikan hasilnya, kita perhatikan hasilnya berarti 5 dikali 2x berarti 10x, 5 dikali 1 berarti tambah 5 ditambah 1 per, ini tambah 1 per 2 dikali 2x yaitu 4x, 2 dikali 1 berarti tambah 2 dikurang 4. Masih bisa kita sederhanakan, berarti 10 ditambah 6 berarti 10x
ditambah 6 per 4x 2 dikurang minus 4 berarti minus 2. Jadi kita sudah memperoleh F komposisi G di sini adalah X, yaitu 10x ditambah 6 per 4x kurang 2. Seperti inilah cara mencari bagaimana F komposisi G. Maka kita tukar X nya ini, kita tukar jadi GX dulu yang kita petakan, sehingga diperoleh F komposisi G X yaitu 10x tambah 6 per 4x kurang 2. Kemudian kita kerjakan bagian B. Untuk bagian B yang ditanya adalah domain dari F komposisi G. Ini adalah X. Iya. Tadi sudah kita perhatikan, berarti F komposisi G tadi kita perhatikan yaitu 10x ditambah 6 per 4x dikurang 2. Kalau kita perhatikan ini, kemarin sudah kita belajar mengenai, kalau kita perhatikan fungsi F komposisi G ini berbentuk fungsi rasional, ya kan? Berbentuk fungsi rasional. Kemarin kita ingat kalau syarat dari fungsi rasional yaitu untuk domainnya yaitu penyebut tidak boleh sama dengan 0. Itu dia, penyebut tidak boleh sama dengan 0, sehingga kita ambil domainnya yaitu domain dimana kita perhatikan di situ berarti 4x kurang 2 tidak sama dengan 0. Maka domain dari fungsi itu adalah 4x tidak sama dengan 2. Jadi X-nya dapat berapa? 2 per 4. Atau kita sederhanakan X tidak sama dengan 1 per 2. Sehingga kita simpulkan apa? Kita simpulkan DF komposisi G X. Itu dia ya. Karena dia fungsi komposisi, yaitu sama dengan X, di mana X tidak boleh sama dengan 1 per 2 X anggota bilangan real. Oke, artinya apa? Berarti DF itu bahasa gaulnya yaitu semua anggota bilangan real. Bilangan real kecuali 1 per 2. Itu dia. Jadi kecuali 1 per 2 semua bisa menjadi domain dari fungsi G komposisi X, yaitu dari 10x tambah 6 per 4x kurang 2. Oke, kemudian bagian C yang ditanya adalah G komposisi F.
yaitu dari X. Kita selesaikan bahwa jadi di sini kemarin tadi kita sudah belajar bahwa kalau G komposisi X berartinya apa? G yang kita ganti, yang kita petakan pertama kali adalah si fungsi fx. Jadi setiap x yang ada di fungsi G, setiap x yang ada di fungsi G kita ganti dengan fx. Iya. Jadi kita perhatikan dulu, setiap G yang ada di fungsi fx berarti tadi si G apa? 2x. Jadi x-nya kita ganti dengan 2, x-nya kita ganti dengan ini. X-nya tadi kita ganti dengan 5x, kita ganti dengan si fx. Si fx tadi kita perhatikan 5x ditambah 1 per 2x dikurang, kita perhatikan dulu ya, si gx itu adalah 2x kurang 4, 5x tambah 1 2 per 2x kurang 4 ya, kurang 4 sudah ditambah 1. Oke, ini udah kita ganti. Jadi setiap x yang ada di fungsi G kita ganti dengan si fx, yaitu 5x tambah 1 per 2x kurang 4. Kemudian kita sederhanakan. Yaitu kita kalikan. Kita kalikan kedua. Ini karena 2 kalikan ke pembilang saja ya, ikut ke bawah. Berarti berapa hasilnya? Kita perhatikan jawabannya, berarti 2 dikali 5 berarti 10 ya, 10x ditambah 2 dikali 1 berarti 2 per 2x kurang 4 ditambah 1, itu dia 2x tambah 1 yang tadi tambah 2. Oke, kita lanjutkan. Berarti bagaimana menyelesaikan ini ya? Kalau seperti ini kita ingat, kita samakan penyebutnya. Berarti bagaimana 10x tambah 2 ya per 2x kurang 4. Di sini jadi tambah berapa? 2x kurang 4 karena udah kita samakan penyebutnya. Oke. Selanjutnya kita sederhanakan lagi. Jadi hasilnya sama dengan, kita gabungkan yang satu suku, 10x ditambah 2x. Ini udah dipelajari aljabar di SMP. Berarti bagaimana? 12x. 2 dikurang minus 4 berarti minus 2. Udah, per 12 per 2x. Kita perhatikan penyebutnya yaitu 2x kurang 4. 2x kurang 4. Itu dia. Jadi udah dapat ya. Jadi kita perhatikan lagi, kita cek 10x tambah 2 per 2x kurang 4. Oke, kita samakan penyebutnya, berarti 10x tambah 2 tetap tambah 2x kurang 4 ya, per 2x kurang 4. Itu dia. Berarti kita gabungkan, berarti 10x tambah 2x berarti 12x kurang 2 dikurang 4 berarti minus 2 per 2x kurang 4. Jadi sudah ketemu. Jadi sudah ketemulah G komposisi F fungsi X. Inilah dia komposisinya. Oke, kemudian kita kerjakan bagian D, dimana bagian D ditanya adalah domain dari G komposisi F X, yaitu
yaitu udah dapat tadi berapa, 12 X kurang 2 per 2X kurang 4. Ini kita perhatikan lah, ini fungsi ini berarti ini berbentuk apa? Fungsi rasional. Syarat fungsi rasional kemarin apa? Dimana penyebut tidak boleh sama dengan 0. Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Oke, tadi kita perhatikan bahwa syarat dari fungsi rasional adalah penyebut tidak boleh sama dengan 0. Maka kita ambil saja untuk mencari domainnya, yaitu 2X kurang 4 tidak boleh sama dengan 0. Maka 2X yaitu sama dengan, tidak boleh sama dengan 4. Pindah ke kiri ya, jadi X nya dapat berapa? 4 dibagi 2. Jadi X tidak boleh sama dengan 2. Hingga kita tuliskan domain dari siapa? Domain dari F G komposisi F di sini GX, yaitu apa? Yaitu itu tadi udah dapat ya, X dimana X tidak boleh sama dengan 2, X anggota bilangan real. Ini dia. Artinya semua bisa domainnya kecuali 2, itu dia. Oke, Ibu harapkan sampai soal ini mengerti secara total, dipahami dengan betul-betul. Oke, kita lanjut soal yang kedua.